你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Mengikuti tekad di hati Xiaoyan, perjuangan di matanya menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam saat pandangannya terfokus pada sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Tinjunya secara bertahap menegang saat ekspresi ganas muncul di wajahnya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menangani sepasang sayap tulang. Xiaoyan dengan keras mengatupkan giginya. Segel yang dibentuk oleh tangannya bergergek saat matanya sekali lagi melirik sayap tulang. Setelah itu, dia dengan lembut menutup matanya dan kekuatan spiritual yang kuat perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, kekuatan spiritual berkumpul bersama dan dengan hati-hati mengelilingi sayap tulang. Suara rendah, dalam, teredam segera meledak dalam pikirannya saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang giok. Pikirannya bingung, dan dunia di depannya berubah drastis. Xiaoyan berada di dunia yang gelap, hampa dari kehidupan apapun. Semangatnya melayang tinggi di langit. Dia mengerutkan kening saat mengamati dunia yang mendung ini. Dia bergumam, apakah ini di dalam tulang sayap? Di mana aura sisanya? Sementara Xiaoyan melihat sekeliling, ketidaksukaan di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Segera, udara abu-abu seperti zat perlahan menyebar. Saat aliran udara berwarna abu-abu berkumpul, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk. Pilar cahaya berwarna darah terfokus pada Xiaoyan. Roh Xiaoyan samar-samar mencium bau darah yang pekat saat pilar cahaya berwarna darah muncul. Bau itu dipenuhi kekerasan dahsyat yang sulit disembunyikan. Emosi negatif ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menginfeksi orang lain. Setelah baru saja bersentuhan dengannya, napas Xiaoyan menjadi kasar dan berat. Sungguh hal yang aneh, perubahan dalam tubuh Xiaoyan tidak luput dari perhatiannya. Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru menenangkan pikirannya, mengusir emosi negatif yang memenuhi tubuhnya dan menghindari terinfeksi oleh udara kelabu. Raungan binatang yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari aliran udara abu-abu yang telah meluas, sementara Xiaoyan menstabilkan pikirannya. Raungan itu dipenuhi dengan keganasan yang hebat yang menyebabkan seseorang merasa ngeri. Mengikuti suara raungan binatang itu, aliran udara berwarna abu-abu sepertinya telah menerima instruksi. Tiba-tiba melonjak menuju Xiaoyan dari segala arah. Hati Xiaoyan dengan dingin menggigil saat dia mempelajari transformasi aliran udara berwarna abu-abu. Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang spiritual di sekitarnya, mengisolasi aliran udara abu-abu. Setelah pembentukan penghalang spiritual, aliran udara berwarna abu-abu yang menyebar kemana-mana, mulai bergoyang dengan cepat. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi tubuh binatang besar yang terbuat dari aliran udara abu-abu. Karena aliran udara abu-abu menjadi tipis, Xiaoyan tidak dapat dengan jelas melihat tubuh sebenarnya dari binatang ajaib. Namun demikian, sepasang pilar cahaya merah terang, dipenuhi dengan keganasan yang tak tertandingi, sekali lagi muncul di kepala binatang ajaib, seperti sepasang mata yang menakutkan. Tubuh binatang sihir yang samar-samar baru saja terbentuk ketika mata merah darahnya yang ganas mengunci Xiaoyan.
Itu segera mengeluarkan raungan lain sebelum meniru badak yang sedang berlari saat bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Ketika keduanya melakukan kontak, energi aliran udara, yang jelas tembus cahaya, menjadi seperti zat saat bertabrakan dengan penghalang, menyebabkan penghalang spiritual tak terlihat berulang kali memancarkan gelombang riak. Semangat Xiaoyan juga mengeluarkan erangan teredam setelah tabrakan sengit. Saat ini, dia dalam bentuk spiritual. Kekuatan spiritualnya di dunia luar dan jiwanya memiliki hubungan langsung. Jika kekuatan spiritualnya menderita, beberapa luka juga akan muncul di jiwanya. Xiaoyan menghirup udara di dalam hatinya. Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya dan sekali lagi menstabilkan penghalang spiritual di dunia luar. Namun, ekspresinya langsung berubah sedikit. Dia agak terkejut menemukan bahwa setelah tabrakan dari binatang sihir aliran udara abu-abu misterius dan pembatasnya, keganasan yang meresap ke tubuhnya tampak seperti aliran udara tak terlihat saat diam-diam meresap ke dalam penghalang spiritualnya. Dia dengan cepat menggerakkan kekuatan spiritual baru dari tubuhnya dan membentuk penghalang untuk melindungi dirinya lagi. Lapisan penghalang spiritual baru saja muncul ketika tubuh ilusi binatang sihir misterius, yang telah ditolak oleh penghalang spiritual sebelumnya, diaglomerasi kembali ke bentuk lain. Itu segera mengumpulkan kekuatannya seperti sebelumnya dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Tabrakan hebat berikutnya menyebabkan Xiaoyan mengeluarkan erangan rendah dan teredam. Jarinya bergerak dan dia tidak ragu-ragu untuk menyebarkan penghalang spiritual di depannya. Tatapannya suram saat dia melihat sosok binatang sihir ilusi yang tertinggal di sekitar. Tidak disangka aura sisa ini benar-benar akan sangat sulit untuk ditundukkan, tetapi hasil yang dia peroleh sampai sekarang adalah karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Jika itu adalah ahli lain, kemungkinan rasional mereka akan lama ditempati oleh keganasan binatang itu, akhirnya menjadi mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh orang. Meskipun demikian, kedua tabrakan telah menyebabkan kekuatan spiritual Xiaoyan menjadi sangat lelah. Di sisi lain, aliran udara berwarna abu-abu, yang tampaknya memiliki kecerdasan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika ini diperpanjang, orang yang akhirnya kelelahan adalah Xiaoyan. Ini tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Mata Xiaoyan menatap tajam aliran udara berwarna abu-abu yang tertinggal di sekitarnya. Setelah tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, bahkan seseorang dengan kekuatan mental seperti Xiaoyan tanpa sadar akan merasa agak resah. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh aliran udara abu-abu. Saat pikiran ini berlama-lama, aliran udara berwarna abu-abu yang bertahan di sekitar Xiaoyan sekali lagi diaglomerasi menjadi binatang ajaib ilusi. Itu membuka mulutnya yang buas dan besar dan mengeluarkan raungan yang berisi ejekan yang dilemparkan ke arah Xiaoyan. Dengan segera, sekali lagi ia menyerang dengan keras seperti badak. Mata Xiaoyan menatap tajam ke sosok ilusinya. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius dan segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Setelah perubahan segel tangan Xiaoyan, nyala api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam jiwanya. Ini dengan cepat menyebar dan benar-benar melilit tubuh Xiaoyan. Kemudian, sosok ilusi binatang sihir bertabrakan dengan api tak terlihat. Segera, nyala api putih mengeluarkan suara saat itu naik sementara teriakan sedih yang tajam terdengar di ruang mendung ini. Sosok binatang ajaib secara bertahap semakin redup sebelum benar-benar menghilang. Aliran udara berwarna abu-abu di sekitarnya tampak terkejut setelah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini terjadi. Itu buru-buru menyebar ke segala arah dan tidak lagi berani sembarangan tetap pada jarak tertentu dari Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut menghadapi perubahan tak terduga ini. Sukacita segera melonjak di alisnya. Ia tak menyangka aksi ini bermanfaat. Api hati jatuh mampu secara langsung membahayakan roh dan zat ilusi. Jelas, aliran udara berwarna abu-abu ini termasuk dalam kategori ini. Dengan demikian, Xiaoyan mungkin punya cara untuk membalas. Bukankah kau sangat senang tadi? Mengapa kau tidak datang dan coba sekarang? Senyum dingin berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia melihat aliran udara abu-abu yang buru-buru menjauh.
Dia menjentikkan jarinya dan api jantung yang jatuh yang menutupi permukaan tubuhnya tiba-tiba dan terbakar dengan keras. Suhu tinggi menyebar dengan cepat di ruang yang gelap ini. Menyusul peningkatan suhu, perubahan muncul di ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu mulai mengalir dengan tidak tenang. Raungan menakutkan terdengar samar-samar. Terlepas dari seberapa kuat dirimu saat masih hidup, saat ini dirimu hanyalah sisa aura yang tidak memiliki kecerdasan. Tatapan sedingin es Xiaoyan menatap aliran udara berwarna abu-abu yang telah menyebar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api jantung yang jatuh segera berubah menjadi kelompok api yang melonjak keluar dari tubuhnya, menembak ke arah aliran udara abu-abu. Letusan api hati yang jatuh segera menimbulkan kecemasan dari aliran udara berwarna abu-abu yang terpisah. Mereka tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya, jadi mereka semua melarikan diri ke segala arah. Namun, api hati yang jatuh di bawah kendali Xiaoyan tampaknya memiliki mata. Mereka mengikuti dari dekat aliran udara abu-abu. Setelah itu, tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan udara abu-abu. Beberapa bundel api jati jatuh kembali ke tubuh spiritualnya setelah menelan beberapa aliran udara abu-abu. Dengan kembalinya kelompok api ini, Xiaoyan tiba-tiba menyadari dengan sangat gembira bahwa kekuatan spiritualnya telah sedikit tumbuh. Penguatan kekuatan spiritual seseorang adalah tugas yang sangat sulit. Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan memajukan kelasnya atau mengkonsumsi harta alam yang akan memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk tumbuh lebih kuat. Saat ini, bagaimanapun, kekuatan spiritual Xiaoyan diperkuat tanpa alasan. Jelas, masalahnya pasti terkait dengan aliran udara abu-abu. Lebih penting lagi, emosi ganas dan negatif yang tersembunyi di aliran udara berwarna abu-abu benar-benar dihilangkan oleh api jantung jatuh. Karena itu, aliran udara abu-abu yang ditakuti Xiaoyan sebelumnya saat ini telah menjadi tonik yang hebat untuk kekuatan spiritualnya sendiri. Setelah merasakan manfaat seperti itu, Xiaoyan segera menguatkan jiwanya. Dia tertawa dan lebih banyak api hati jatuh melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka membentuk kelompok dan mulai mengejar aliran udara berwarna abu-abu di dalam ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu, yang bertindak sombong sebelumnya, pada saat ini, menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Dengan Xiaoyan mengejar dengan sekuat tenaga, semakin banyak aliran udara abu-abu menjadi makanan untuk api hati jatuh. Akhirnya, semuanya dikembalikan ke tubuh Xiaoyan. Ini berlangsung sekitar setengah jam sebelum ruang mendung berhenti memiliki jejak aliran udara abu-abu. Kekejaman yang merasuki tempat ini juga telah lenyap sama sekali. Dengan menggunakan api hati jatuh, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah sepenuhnya diubah menjadi tonik spiritual untuk Xiaoyan. Roh Xiaoyan berdiri di langit kosong di dalam ruang ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh spiritualnya yang telah menjadi lebih nyata dari beberapa saat yang lalu. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Tak disangka bahwa memurnikan sisa aura ini akan memberinya hadiah yang melimpah. Setelah memurnikan sisa aura di dalam sayap tulang giok, bagian yang paling merepotkan dari pembuatan 9 sayap terbang burung langit telah menghilang. Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya dan membuatnya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan dibuka di dalam ruangan. Kilatan berkedip di matanya yang hitam pekat sebelum menghilang dengan cepat. Segumpal udara keruh mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat perlahan dihembuskan. Pada saat ini, dia tidak hanya tidak menunjukkan penampilan kelelahan bahkan setelah pertempuran spiritual yang besar, tetapi dia juga memperkuat kekuatan spiritualnya karena dia telah menelan banyak sisa aura. Tubuhnya yang awalnya agak lelah sekali lagi dipenuhi dengan energi. Mata Xiaoyan perlahan meluncur ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya setelah membukanya. Setelah penyempurnaan sebelumnya, mereka tampak lebih jernih. Selain itu, aura ganas yang samar-samar merembes keluar sebelumnya menjadi jauh lebih redup. Jelas, efek pemurnian itu bermanfaat. Sayap tulang giok melayang ke bawah saat Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya. Dia meraihnya dan perasaan sedingin es yang mengandung sedikit kehangatan seperti giok terasa di mana tangan Xiaoyan melakukan kontak dengannya, meninggalkannya dengan perasaan yang sangat nyaman. Tangannya memegang sayap tulang giok dan bermain dengan mereka dengan kagum untuk beberapa saat.
Baru kemudian dia mengklik lidahnya setelah menikmatinya dengan cukup. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Itu perlahan keluar dari tubuhnya dan naik di ruang di depannya. Setelah mengendalikan suhu nyala hijau giok dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan melemparkan tangannya dan sayap tulang giok berpisah darinya. Itu terlempar ke dalam kelompok besar api yang melayang di udara. Suara embusan segera dipancarkan dari api hijau giok setelah sayap tulang giok dilemparkan ke dalamnya. Api membumbung tinggi dan suhu yang menakutkan menyebar dari dalam, memanggang seluruh ruangan sampai seperti tungku. Mata Xiaoyan tidak bergerak saat dia melihat sayap tulang giok dipanggang oleh api. Menyusul peningkatan suhu, jejak udara abu-abu yang sulit dideteksi dilepaskan dari sayap tulang. Udara itu kemudian berubah menjadi ketiadaan dan tersebar di bawah suhu yang menakutkan dari api teratai mengkilap. Tidak disangka sisa aura ini tersembunyi begitu dalam. Jika bukan karena api teratai mengkilap, kemungkinan akan sangat sulit untuk memaksa mereka semua keluar. Xiaoyan melirik udara berwarna abu-abu yang ingin melarikan diri, tetapi malah langsung menguap. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tangannya tidak ragu sedikit pun saat dia berbicara. Dia mengontrol suhu api hati teratai mengkilap dan membiarkannya naik. Sesaat setelah suhu nyala api melonjak, kecepatan emisi aliran udara abu-abu dari sayap tulang giok secara bertahap melambat. Sebelumnya, masih mungkin untuk sering melihatnya. Sekarang, hanya seutas udara samar yang akan dipancarkan setiap 2 hingga 3 menit. Jelas, di bawah suhu yang menakutkan dari api teratai mengkilap, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah secara bertahap dipaksa keluar. Pemanggangan suhu tinggi semacam ini berlangsung sekitar 1 jam. Pada akhirnya, Xiaoyan menghela nafas lega setelah tidak melihat seutas pun udara yang dipancarkan meski dipanggang selama setengah jam. Sepertinya aura di dalam sayap tulang telah benar-benar dikeluarkan. Setelah menyelesaikan pemindahan, Xiaoyan tidak begitu saja menarik apinya. Sebagai gantinya, dia mempertahankan suhu nyala api. Menggunakan suhu konstan itu, dia berulang kali memanggang sayap tulang giok. Pemanggangan semacam ini berlanjut selama 2 jam atau lebih. Akhirnya, sayap tulang giok, yang telah kosong dari aktivitas apapun, menunjukkan tanda-tanda transformasi. Orang bisa melihat tetesan cairan kental berwarna giok jatuh diam-diam dari permukaan tulang yang jernih. Manik cairan giok ini tidak menghilang. Sebaliknya, itu tetap dalam nyala api dan perlahan berputar. Efek berantai tampaknya muncul setelah tetesan pertama cairan giok muncul. Jumlah cairan berwarna giok yang tak henti-hentinya merembes keluar dari sumsum tulang sebelum akhirnya mengeluarkan suara tetesan saat semuanya jatuh. Kurang dari setengah jam kemudian, genangan cairan sedalam setengah inci terbentuk di bawah sayap tulang giok, dan ukuran sayap tulang giok telah menyusut lebih dari setengahnya. Transformasi sayap tulang giok ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa panik atau kehilangan. Tatapannya tetap tenang saat segel tangannya mengendalikan suhu nyala api, mempertahankan suhu yang konstan. Itu tidak meningkat atau menurun. Dengan arus waktu, ukuran sayap tulang giok semakin mengecil. Jumlah cairan giok di bawahnya meningkat dan menjadi lebih padat. Suara lembut namun jelas tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan mengangkatnya sedikit. Dia segera menemukan bahwa sayap tulang giok telah benar-benar menghilang. Yang menggantikan sayap adalah cairan giok kental. Selain itu, karena suhu api hati teratai mengkilap yang tinggi, gelembung kecil mulai naik di dalam cairan dan energi aneh akan dipancarkan setiap kali gelembung meledak. Senyum lega muncul di wajah Xiaoyan saat dia mengamati genangan cairan giok. Setelah memperbaikinya dengan susah payah untuk waktu yang lama, dia akhirnya memperbaikinya. Jika bukan karena api hati teratai mengkilap, kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya setidaknya 10 hingga 20 kali lebih lama. Pikiran Xiaoyan bergerak sedikit dan suhu nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Ekspresi Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia membalik tangannya dan lebih dari 10 tulang yang berisi warna perak muncul. Dia melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Setelah itu, mereka secara bertahap berubah menjadi bubuk perak di tengah gelombang suara guntur yang aneh.
Bubuk itu kemudian ditebarkan ke dalam cairan berwarna giok. Tulang berwarna perak ini adalah tulang binatang sihir dengan afinitas petir. Permukaan mereka telah dipenuhi dengan energi afinitas petir yang belum tersebar. Pada saat ini, mereka sedang bercampur dengan sayap terbang yang akan terbentuk, memperkuat sayap terbang tersebut. Jika sayap bertemu dengan badai petir, mereka akan dapat mencapai efek resonansi dengan energi afinitas petir di langit, memungkinkan kecepatannya meningkat. Xiaoyan mengeluarkan beberapa barang aneh dan unik dari cincin penyimpanannya satu demi satu setelah melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Ada bulu, tulang berduri, sayap berbentuk acak, DLL. Meskipun semua item ini berbeda, semuanya memiliki kesamaan. Mereka semua mengandung energi. Meskipun energi yang dikandungnya tidak terlalu kuat, itu seperti menambahkan sayap pada harimau ketika sampai pada apa yang akan diciptakan. Xiaoyan mempelajari cairan berwarna giok yang warnanya telah berubah sedikit. Dia perlahan menghembuskan nafas dan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa merasakan bahwa suhu api hati teratai mengkilap mulai menurun. Penurunan ini tiba-tiba terhenti setelah dikurangi hingga tingkat tertentu. Akhirnya, itu mencerminkan api hangat yang digunakan untuk merebus sesuatu saat perlahan-lahan memanggang genangan cairan giok. Xiaoyan juga menghela nafas lega setelah melihat api itu memancarkan suhu hangat. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Selanjutnya, dia meluangkan waktu untuk menyeduh pil. Setelah periode waktu ini berlalu dengan lancar, dia akan bisa membuat 9 sayap terbang burung langit. Setelah Xiaoyan perlahan menutup matanya, ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi. Hanya ada suara gemerisik lembut dari api hijau giok serta suara gelembung yang tiba-tiba meledak. Waktu pembuatan bir berlangsung selama hampir 2 hari 2 malam. Bahkan Xiaoyan merasa agak terkejut tentang ini. Namun, untungnya dia sudah siap kali ini. Makanya, dia tidak membuat kesalahan. Selama periode waktu ini, dia juga menemukan kesempatan untuk memberitahu penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Karena itu, mereka tidak datang dan mengganggunya. Sebaliknya, dia meminta agar tempat ini menjadi area terlarang yang tidak boleh dimasuki orang biasa. Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah 2 hari 2 malam. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengarahkan matanya ke nyala hijau giok. Cairan berwarna giok perlahan mengalir di dalam nyala api hijau giok yang terbakar dengan keras. Pada saat ini, tampaknya sangat tebal seolah-olah akan mengeras. Tampaknya jika pemanggangan ini bertahan beberapa jam lagi, cairan itu mungkin berubah menjadi sekumpulan batu giok yang keras. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Kekuatan spiritualnya perlahan menyebar dari antara alisnya dan dengan cepat menyerbu nyala api. Setelah itu, dengan lancar memasuki cairan berwarna giok yang sangat kental. Cairan giok kental bergetar hebat setelah invasi kekuatan spiritual Xiaoyan. Tampaknya memiliki kekuatan hidup saat mulai bergoyang. Cara dia bergerak seolah-olah sebuah tangan besar yang tak terlihat mencoba menarik sesuatu. Goyangan berlanjut selama setengah jam atau lebih sebelum genangan cairan giok secara aneh berubah menjadi sepasang sayap tulang yang sangat besar sepanjang 10 kaki. Cukup banyak duri perak sepanjang inci tumbuh di tepi sayap tulang. Petir samar bertahan di atasnya juga. Bagian lain dari tulang sayap juga memiliki garis misterius berwarna berbeda, memberikan penampilan yang sangat aneh dan indah. Jika dia menggunakan sepasang sayap ini untuk pergi keluar dan terbang, kemungkinan dia akan terlihat sangat mencolok. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke mata Xiaoyan saat dia mempelajari sayap tulang yang telah dia bentuk. Dia menghirup napas dalam-dalam saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Suhu api teratai mengkilap tiba-tiba melonjak. Suhu hanya melonjak selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Ketika nyala api mulai kembali ke tubuh Xiaoyan, sayap tulang miniatur, seukuran tangan, memancarkan kilau batu giok yang samar, dan tetap tergantung dengan lembut di depan Xiaoyan. Kepuasan muncul di sudut mulutnya saat dia melihat ke atas sayap tulang miniatur ini. Dia menggigit jari tengahnya dan tetesan darah segar menetes. Itu mendarat di sayap tulang. Darah segar baru saja melakukan kontak dengan sayap tulang saat mereka dengan cepat menyerapnya. Setelah itu, cahaya giok yang intens dipancarkan. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke tubuh Xiaoyan.
Xiaoyan merasakan sakit yang membakar di pundaknya setelah sayap tulang memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap ungu pucat jatuh dari bahunya. Xiaoyan dengan cepat menerima mereka dan tertawa pahit. Tak disangka, sayap tulang ini benar-benar sombong. Tanpa persetujuan pemiliknya, mereka telah mengeluarkan sayap awan ungu dari tubuhnya. Sayap ini benar-benar memiliki arogansi tak terbatas dan sikap sombong. Xiaoyan sedikit menekuk bibirnya. Pikirannya bergerak dan dia segera mendengar suara. Sayap tulang besar yang memancarkan cahaya giok tiba-tiba melesat dari punggungnya. Saat sayap tulang perlahan mengepak, Xiaoyan merasakan bahwa energi afinitas angin alami di sekitarnya menjadi sangat sensitif. Dia tanpa sadar menjilat mulutnya. Tampaknya kali ini, dia benar-benar memurnikan harta karun. Meskipun itu sombong, tampaknya memiliki modal untuk menjadi